S-nya sabar, Bu. S-nya sabar. T-nya taat, Bu. S-nya sabar, Bu, ngadepin suami. Kan suami modelnya macam-macam. Ada yang model suami kayak kucing garong. Bini meleng dikit pacaran mulu. Ada yang begitu? Ada yang begitu, Bu? Ada model suami kayak jinak-jinak merpati, Bu. Perawannya mah kalem. Di rumah kan? Wah, di luar ganas banget. Sabar. Ada yang suami demen banget sama mancing. Ada lagi yang demen banget mancing, Bu. Ada. Makanya kudu sabar. Emang udah diartiin istri. I-nya insaf, jangan ngelawan mulu sama laki. S-nya sabar. Ada suami yang demen banget miara sama burung. Demen banget miara burung. Burung kutilang punya. Burung jalak punya. Jalak suren. Burung lokbet punya. Burung apa aja punya. Cuman kandangnya aja kagak urus-urusin. Makanya jadi istri kudu sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibur para istri yang sabar ngadepin suami yang tukang mancing. Sabar ngadepin suami yang kalau malam kagak betah di rumah. Ada begitu? Ada begitu? Kalau belum jam 2 belum pulang. Kalau belum mau pagi belum pulang. Sama bini kagak betah. Temennya kumpul main gaplek, kumpul main catur, kumpul main remi. Ada yang begitu? Dalam rumah tangga itu makanya kudu sabar ngadepin suami. Kan ada suami yang modelnya kagak boleh dikata dikit sama laki, sama bini mau melotot aja. Hah? Lambat dikit dibikinin kopi, meja di depak. Hah? Tapi bukan orang-orang saung gini, bukan. Orang-orang saung gini mah kalem-kalem. Ada suami yang dikit-dikit mau melotot, mau bentak aja begini. Ada yang begitu? Makanya kudu sabar. Sabar. Lebih ini belum aja. Kalau bini udah ngeluarin jurusnya, laki biar kata kumisnya mbaplang, keder dia. Itu bini masih belum ngeluarin jurus. Ntar kalau bini udah ngeluarin jurus, laki biar kumisnya tebal banget, nah, dipanggil sama bini marahin. Makanya bini kudu Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia sebagai syahidan, sebagai saksi bagi para rasul terdahulu. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk basyiran, membawa kabar gembira, membawa berita gembira terhadap orang-orang yang percaya kepada surga, terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai basyiran, pembawa kabar berita gembira bagi perempuan-perempuan yang sabar di dalam rumah tangganya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muza. Tahu Asiyah, Bu? Kenal?
Siapa? Siapa Asia? Istrinya Fir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, a'taha Allahu ta'ala minal ajri mithla thawabi Asiyah imra'ati Fir'aun." Man sabarat, barang siapa seorang istri sabarat yang sabar, ala su'i khuluqi zawjiha, menghadapi kelakuan buruk, perilaku buruk, ucapan buruk suaminya. Apa balasan istri bagi istri yang sabar menghadapi tingkah laku suami yang buruk? Aqahallahu ta'ala minal ajri, Allah akan memberikan pahala kepada istri yang sabar itu seumpama pahala yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Apa pahala yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun? Asiyah binti Muzahim ini, Bu, ketika menyaksikan Nabi Allah Musa alaihi salam atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, saat itu Asiyah binti Muzahim melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi Allah Musa alaihissalam. Saat itu Asiyah binti Muzahim beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disembunyiin imannya karena takut ketahuan kan tahu sendiri Fir'aun raja yang sombong, yang ngaku tuh raja yang sombong, yang ngaku tuh dia ngaku bisa menghidupkan orang yang mati dan bisa mematikan orang yang hidup. Karena saking kayanya, saking kuasanya, nggak pernah sakit itu Fir'aun, sehingga dia ngaku sebagai tuh. Saking kayanya, saking kuasanya, nggak pernah sakit seumur hidupnya Fir'aun tuh. Akhirnya ngaku jadi tuh. Kan kadang-kadang ada orang kaya, orang berkuasa, ngaku sebagai tuh berkuasa. Lama-lama keimanan Asiyah binti Muzahim ini diketahui oleh suaminya Fir'aun. Marah Fir'aun, murka Fir'aun. Lalu Asiyah binti Muzahim mempertahankan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela disiksa oleh Fir'aun. Kedua tangannya dipaku. Nih, Asiyah itu kedua tangannya dan kedua kakinya dipaku, dibentangin di atas tanah, tangannya, telapak tangannya dipaku ke bumi, kedua kakinya juga dipaku. Nggak cukup kedua tangan dan kedua kaki Asiyah binti Muzahim dipaku, dipantek di bumi. Dua tangannya dan dua kakinya juga diikat pakai tali, dibentangin, dihadapin ke matahari yang sangat panas, ditungguin sama Fir'aun. Ini Asiyah kagak mati-mati, padahal udah diseksa sedemikian rupa. Pernah ngalamin penderitaan kayak begitu? Pernah belum? Ya belum. Lah kita mah kadang-kadang diswakitin sama suami aja
saking pusingnya, saking stresnya, ya, sampai lupa ngaji, sampai telat sholat, kagak enak mah, nggak enak mah, punya suami belagu-belagu mulu, tahu belagu-belagu, macam-macam mulu, mau pacaran mulu, mau demenan mulu. Ini apa? Enak makan, enak tidur, enak ngaji. Sholat juga mau telat mulu, males-malesan. Karena saking baru segitu doang cobaannya. Iya, agama udah mau ditinggal. Ini Asiyah binti Muzahim mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dipantek kedua tangan dan kedua kakinya, dibentangin di atas terik matahari, nggak mati-mati. Akhirnya Fir'aun gergetan. Ini Asiyah binti Muzahim ditimbanin pakai batu yang gede, pakai batu yang ketika Asiyah melihat ada batu yang ingin dilemparkan kepadanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah bangunan di dalam surga. Seketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebuah bangunan yang terbuat dari marmer yang sangat indah, bangunan yang sangat megah. Saat itu tidak terasa sakit akibat siksaan dari Fir'aun, padahal ajal sedang menantinya. Enggak terasa merasakan sakit karena melihat kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika batu yang dilemparkan ke tubuh Asiyah belum menimpa, ruh Asiyah binti Muzahim sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika batu itu sampai ke tubuh Asiyah, Asiyah binti Muzahim tidak sedikit pun merasakan sakit karena sudah dalam keadaan wafat. Tuh. Asiyah binti Muzahim itu luar biasa mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menjanjikan istri yang sabar ngadepin tingkah laku suaminya yang buruk, ngadepin ucapan-ucapan suaminya yang buruk, ngadepin akhlak suaminya yang buruk. Istri sabar, Allah akan berikan kepada istri yang sabar itu pahala seumpama pahala yang Allah berikan kepada Asiyah binti Muzahim. Amin. Alhamdulillah. Makanya kalau mau dapat surga bukan dengan cara enak-enakan. Nah, orang-orang sekarang kan agak mau susah dikit, nggak mau susah dikit. Ya, kurang duit dikit mewek nangis, kurang duit dikit ngamuk-ngamuk sama laki. Bener. Laki, ya ilaha illallah, ikut ngaji, ikut kumpul, ya silaturahim, pulang kadang-kadang dipermutin. Bener? Ada yang begitu ini? Ada. Iya, yang mana bidinya? Makanya bukan cuma istri yang disuruh sabar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, suami juga disuruh sabar. Nah, kadang-kadang kan bini, Pak, Masya Allah Rabbi, ya, kadang-kadang kan bini, waduh, Masya Allah, nggak usah kita ceritain, kita sama-sama tahu aja dah. Iya, kalau dia udah ngeluarin jurusnya, ya, ujung-ujungnya kita juga yang ngalah. Benar? Iya. Ujung-ujungnya kita juga yang ngalah. Makanya suami itu juga ada singkatannya.
Pak, ini kan biasanya kalau murid bini mulu, yang perempuan mulu jadi sasaran. Ini kadang artian laki-laki, kadang suami. Setuju Bu? Setuju Bu? Laki suami juga ada singkatannya, S. Tahu singkatan S? Sadar Pak, S sadar. Jangan galak banget sama bini, jangan pelit banget sama bini. Ini kan laki kadang-kadang sama bini pelit, sama janda baik banget. Ada memang yang begitu. Sama bini pintar banget ngumpetin duitnya. Hah? Pintar banget gimana? Emang kita kalau punya bini emang pintar nyari duit Pak. Emang bini kagak di mana-mana, nggak di Cinere, nggak Pondok Labu, nggak di Cipetek. Emang pintar nyari, diumpetin sama laki di mana ketemu nyari. Lagi buka lagi ada tumpukan kertas dikebet-kebet, yang ketemu duit 5 lembar 100-an, nanya duit apa itu Bang? Ini duit apa? Duit sial. Lo kenapa duit sial? Iya boleh umpetin masih ketahuan juga. Itu pertama, suami sadar Pak, bini perlu dikasih sayang Pak, bini perlu dimodalin. Kadang-kadang laki egois, mau marah-marah mulu. Ya dikatain bini, lu kalau mau arisan cantik banget, kondangan cantik banget, mau ngaji cantik banget, kalau tidur sama gua aja. Hah? Bukan, saya nggak ngomong ya. Nih Bu, yang ngomong nih suami ibu bukan nih. Padahal Al-Quran mengajarkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bukan cuma suami doang yang ingin istrinya terlihat cantik, wangi, harum. Bukan cuma suami doang yang pengen dilayanin sama istrinya dengan baik. Dalam Al-Quran diajarkan istri juga punya hak yang sama sama suami. Lah istri juga pengen lakinya terlihat gagah, ganteng, tampan. Mau tidur sama bini pakai minyak wangi. Lah ini habis main bulu tangkis tidur, habis main bulu tangkis badan keringetan, tidur aja di samping bini. Hah? Badan masih keringetan tidur di samping bini. Lebih ini lagi tidur sampai bangun nih bau asam, bau apa ini? Bau apaan Bu? Bau teh kunci. Wah, bini siapa itu? Bang Ali. Bang Ali. Waduh. Lah kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan wa araqahu kallu'lu, keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mutiara. Satu butir keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallu'lu seperti mutiara, indah, cakep. Lah kalau keringat laki kita, wa arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah, bau keringat Nabi lebih harum, lebih wangi daripada bau minyak misik. Makanya Ummu Sulaim, Siti Aisyah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur siang, jidatnya keringetan, menetes ini keringat di sebuah kulit. Itu kulitnya diambil, diperas. Jidat Nabi Muhammad SAW yang keringetan dielap sama Ummu Sulaim. Dielap. Habis dielap, peras perempuan. Nabi Muhammad lagi tidur siang, jidatnya keringetan, dilihat oleh Ummu Sulaim. Itu keringat baginda Nabi dilapin. Habis dilapin terus diperas, dimasukin ke dalam
Nabi terbangun. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang kau lakukan hai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, aku ingin mengambil keberkahan untuk anak-anakku. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika baginda Nabi Muhammad SAW sepulang dari dakwah, bajunya basah dengan keringat. Itu baju dicopotin terus diperes sama Siti Aisyah, dimasukin ke botol, dibuat minyak wangi. Besok suami ibu pulang kerja, bajunya basah sama keringat, peres, masukin ke botol, simpen, nggak usah 3 hari, sehari aja. Habis disimpan sehari, pakai. Insya Allah pingsan. Siti Aisyah radhiyallahu anha suka sekali kalau baginda Nabi Muhammad SAW lagi tiduran. Siti Aisyah tiduran di ketiak Nabi, mencium bau harum, bau wangi yang keluar dari ketiak Nabi. Coba kita besok nyungkep di ketiak lagi 2 jam aja. Udah, agak bisa aja. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah keanehan-keanehan yang terjadi pada akhir zaman. Yang kedua, kata Sufyan Az-Zawri, wan nawaibu tamatun wa fi amriddin atammu. Bencana besar terjadi di mana-mana. Lebih-lebih terjadi bencana besar dalam urusan agama. Pada zaman sekarang ini banyak sekali bencana besar terjadi dalam agama kita. Yang pertama di Malang, ada mantan petinju ngaku sebagai nabi, sholat pakai bahasa Indonesia karena dia membaca akhir surat Maryam bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad SAW, supaya gampang dipahami oleh umat. Makanya dia praktekin ayat supaya makmum itu paham dengan arti surat Fatihah. Dia ngimamin sholat, dia baca Fatihah pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca begini, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ditangkap, ditahan, dipenjara. Bencana besar terjadi dalam agama. Itu Lia Eden ngaku sebagai malaikat Jib. Orang kaget. Kalau zaman sekarang viral, ada malaikat Jibril ditangkap sama polisi. Yang orang-orang Arabin, yang ditangkap malaikat Israel. Yang di Arabin yang ditangkap malaikat Israel. Apalagi yang orang dekat mati, ngarepin banget malaikat Israel ditangkap. Aman. Ini malaikat Jibril ditangkap. Di perbatasan Jawa Sunda ada orang namanya Tugimin ngaku nabi. Bencana dalam agama Islam. Masya Allah. Sayang, adik, sebentar lagi ya. Terakhir Bu, karena banyak guru-guru kita, ya, saya ingin mengajarkan ajaran Nabi Muhammad SAW supaya kita bapak-bapak, ibu-ibu bahagia, menjadi manusia yang bahagia dalam hidup kita di dunia. Ini
ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus kita amalkan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau bisa ngamalin hadis ini, paling bahagia kita. Pertama, as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang punya hati yang mengetahui. Mau gantiin saya duduk. Ada di sini. Oh. Bu, pengen jadi manusia paling bahagia nggak? Mau Bu, Pak, mau Pak. Nabi ngajarin resepnya kalau kita ingin menjadi manusia paling bahagia, lahu qalbun alimun, kita harus punya hati yang mengetahui bahwasanya tempat kebahagiaan umat Islam, tempat kebahagiaan orang-orang beriman bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Tempat kebahagiaan umat Nabi Muhammad SAW bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Makanya qalbun alimun, kita harus punya hati yang mengetahui bahwasanya hidup ini bukan tempat bersenang-senang. Ibadah capek, ngaji capek, puasa capek, zikir capek, baca Quran capek, nahan diri dari maksiat capek. Karena hati kita harus yakin bahwa kebahagiaan orang beriman bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Yang kedua, wa badanun sabirun. Kalau kita ingin jadi manusia yang paling bahagia, kita harus punya hati yang sabar. Harus punya hati yang sabar. Yang ketiga, kalau kita ingin jadi manusia paling bahagia, wa qanaatun bima fil yad. Kita harus redha, harus ikhlas, harus qanaah, harus menerima apa yang menjadi bagian kita. Kalau bagian kita segitu ya udah, jangan sirik sama bagian orang lah. Kalau bagian kita ya segitu ya udah, jangan sakit hati sama bagian orang lah. Sakit hati sama bagian orang lain capek sendiri. Yang kita cemburuin, yang kita dengkiin, mah enak tidur, mah enak makan, mah kita gedeng sendiri, kesel sendiri, pusing sendiri, capek sendiri, akhirnya nyeksa sendiri. Kalau begitu terus kita cemburu sama bagian orang lain, lama-lama mati sendiri. Makanya resep untuk menjadi manusia paling bahagia, satu, kita harus punya hati yang alim. Kedua, hati yang sabar. Ketiga, nerima apa yang menjadi bagian kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.